Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari bab 6, peduli terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar. Sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Warzuqni fahma. Dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, pernah tidak kalian melihat kegiatan ini? Memberikan uang kepada pengemis yang sedang meminta-minta, memberikan bantuan kepada korban banjir, dan mengumpulkan uang untuk teman yang sedang terkena musibah. Kalau teman-teman pernah melihat, itu adalah beberapa contoh peduli terhadap sesama. Teman-teman, muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Mereka diikat oleh akidah yang sama, yaitu Islam. Oleh karena itu, Islam memberi keutamaan. Jika ada muslim yang membantu saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengan kemudahan di dunia dan kelak pada hari kiamat. Oleh karena itu, jika ada saudara muslim kita yang terkena musibah, sudah seharusnya kita membantu mereka ya teman-teman, sebagai bentuk sikap peduli kita terhadap sesama. Teman-teman tahu tidak apa manfaat sikap peduli terhadap sesama? Yuk kita simak bersama-sama. Manfaat sikap peduli terhadap sesama untuk diri sendiri sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang lain agar dapat merasakan persaudaraan yang erat antara sesama muslim. Teman-teman, salah satu sahabat Nabi yaitu Utsman bin Affan adalah orang yang sangat dermawan. Yuk kita simak kisahnya. Pada waktu kaum muhajirin pertama kali sampai di kota Madinah, mereka menghadapi kesulitan dalam mendapatkan air minum. Di Madinah saat itu hanya ada satu sumur yang dimiliki seorang Yahudi dan tidak mengizinkan kaum muhajirin mengambil air dari sumur itu. Melihat keadaan demikian, Rasulullah SAW mengumumkan kepada orang-orang Islam, barang siapa yang bersedia membeli sumur itu untuk kepentingan kaum muhajirin, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ganjaran berupa pancuran di surga. Seketika itu juga, sahabat Utsman bin Affan menyanggupinya dan membeli sumur itu seharga 20.000 dirham. Utsman bin Affan menghadiahkannya kepada kaum muslimin untuk kepentingan bersama. Kisah yang kedua, setelah umat Islam semakin bertambah jumlahnya, Masjid Nabawi di Madinah dirasakan sempit dan tidak dapat menampung jamaah lagi. Pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW bertanya, siapakah yang bersedia membeli tanah di sekitarnya untuk keperluan perluasan masjid itu? Pada suatu ketika, Nabi Muhammad SAW mendapat berita bahwa kerajaan Romawi Timur akan menyerang Madinah. Beliau mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk mencari dana untuk menghadapi serangan tersebut. Utsman bin Affan yang terkenal kaya dan dermawan itu segera menyerahkan 1.000 ekor unta, 50 ekor kuda, dan 1.000 mata uang emas untuk membantu Nabi Muhammad SAW menghadang kerajaan Romawi Timur yang akan menyerang Madinah. Teman-teman, kisah tersebut menunjukkan kepedulian Utsman bin Affan yang tulus ikhlas menyerahkan hartanya untuk kepentingan umat Islam. Jadi, orang yang mempunyai sikap peduli tidak hanya dicintai oleh sesama manusia ya teman-teman, tetapi juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, orang yang bermurah hati itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan sekalian manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari api neraka. Karena menurut ajaran Islam, orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, al-yadul ulya hiyal munfiqah was sufla hiyas sa'ilah.
Artinya, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi dan tangan yang di bawah adalah yang meminta. Jadi teman-teman, kita harus selalu memiliki sikap peduli terhadap sesama ya. Untuk selanjutnya, ayo mencoba. Silakan teman-teman kerjakan halaman 56 dan 57 bagian A dan B. Teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.